Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Beta Pilih. Omong enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam kaitan dengan peran KPU untuk mewujudkan lembaga yang transparan. Di studio saat ini telah hadir narasumber kita dari Komisi Informasi Provinsi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Germanus Atawur. Selamat pagi Pak Germanus. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik-baik saja. Teman pemilih, sebelum kita diskusi, kami memperkenalkan narasumber kita Pak Germanus Atawur. Sesungguhnya sosok yang sudah tidak asing lagi di publik NTT, terutama di Kota Kupang. Pak Germanus juga pernah melalang buana di dunia penyelenggaraan pemilu dan menjadi Ketua Panwaslu Kota Kupang di Pilkada Kota Kupang tahun 2017. Tentu tema ini tidak asing bagi kita semua dan publik terutama, karena itu untuk pengantar Pak Ger, sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia penyelenggaraan pemilu, tentu koordinasi antar lembaga ini sering dilakukan dalam kaitan dengan pengelolaan informasi dan layanan publik di KPU, baik di provinsi maupun kabupaten kota, utamanya di Kota Kupang. Apa pengalaman yang Pak Gir lihat? Apa tantangan atau apa lompatan kira-kira dari tata kelola informasi yang ada di KPU di era yang lalu dan saat ini? Ya, terima kasih Pak Bahar, host yang saya kasih. Halo teman-teman pemilih di mana saja Anda berada. Terkait dengan pertanyaan ini, saya mau sampaikan yang paling pertama, loncatan yang cukup signifikan antara penyelenggaraan pemilu dalam kaitan dengan persiapan seluruh informasi publik menyangkut kepemiluan, maka loncatan yang paling kita rasakan adalah digitalisasi informasi. Itu yang kita lihat. Lalu bagaimana tantangannya? Tantangan dalam kaitan dengan digital informasi publik ini, pertama tentu tantangan berasal dari SDM itu sendiri. Maka penguatan kapasitas SDM dalam kaitan dengan penyelenggaraan berkaitan berurusan dengan keterbukaan informasi publik dalam kaitan dengan tahapan-tahapan pemilu ya itu mesti harus terus dikembangkan. Ya. Ketika kita berbicara tentang keterbukaan informasi publik, di sana ada rujukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai payung hukum, termasuk pembentukan lembaga komisi informasi. Publik mungkin tahu keterbukaan informasi, tetapi mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pak Ger. Ya, terima kasih. Definisi yang disampaikan di dalam undang-undang khusus terkait dengan informasi publik adalah seluruh data, keterangan, atau tanda-tanda yang disampaikan, disiapkan, dan didistribusikan oleh badan publik. Nah, badan publik menurut rumusan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, LSM, partai politik, dan seluruh badan publik yang penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya, sumber anggarannya berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan sumbangan luar negeri. Maka dalam konteks pemilu, badan publik KPU dan Bawaslu adalah badan publik. Baik. Dalam kaitan dengan KPU sebagai badan publik dan tentu salah satu tugas Komisi Informasi adalah melakukan pengawasan terhadap badan-badan publik dalam rangka berkaitan dengan pelayanan informasi kepada publik. Apa penilaian dari Komisi Informasi terkait badan publik di Nusa Tenggara Timur dalam konteks pelayanan informasi publik termasuk di KPU? Ya, baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Informasi adalah pengawasan terkait dengan kualitas informasi yang harus disiapkan oleh badan publik. Kualitas informasi yang disiapkan oleh badan publik menurut amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008. Apa kualitas atau jenis informasi yang harus disiapkan oleh seluruh badan publik? Itu yang pertama. Informasi yang harus disediakan setiap saat, kedua informasi berkala, ketiga informasi serta merta, dan
Keempat adalah informasi publik yang dikecualikan. Ya, Pak Ger, sebagai provinsi kepulauan, tentu kita punya tantangan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Di tengah era disrupsi digital, kita juga mungkin punya informasi yang begitu banyak, tapi tidak semua informasi itu kemudian informasi yang baik, informasi yang ada yang hoax, ujaran dan lain, kebencian dan lain-lain. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, bagaimana Komisi Informasi melihat tantangan yang kita hadapi di Nusa Tenggara Timur dalam kaitan dengan pelayanan informasi publik ini? Ya, terima kasih. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, khusus menyangkut penyediaan informasi publik yang mesti disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara dalam hal ini adalah tentu data-data pemilih yang mesti disiapkan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Data-data pemilih inilah yang tentu pertama menjadi konsumsi publik, di mana semua masyarakat wajib hukumnya untuk mencari tahu informasi tentang apakah dia sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Karena pemilu juga melibatkan partisipasi publik, sebagaimana dia punya relevansi dengan keterbukaan informasi publik ini, di mana dikatakan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, partisipasi publik menjadi kunci utama. Ya, masih dalam kaitan dengan partisipasi publik ini, teman pemilih, dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi, memberikan informasi kepada publik, hari ini dengan keterbukaan informasi, era digital yang luar biasa, masyarakat itu lebih memilih mengakses informasi tanpa melalui badan publik, Pak Ger. Jadi itu melalui share di internet dan lain-lain, bahkan meneruskan informasi yang sesungguhnya kebenarnya diragukan. Tantangan itu kemudian dihadapi oleh badan publik juga. Misalnya secara administratif birokratik, urusan untuk meminta informasi itu tidak disampaikan melalui prosedurnya, tapi kemudian itu melalui dengan informasi-informasi secara pribadi. Tapi padahal sesungguhnya badan publik itu setiap saat ternyata dia sedang memberikan pelayanan kepada publik secara berkesinambungan. Yang kedua, apa kira-kira yang dihadapi teman-teman di Komisi Informasi, Pak Ketua dan teman-teman dalam kaitan dengan melakukan pengawasan? Apakah kita punya problem juga di birokrasi berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang selama ini berjalan? Iya, benar sekali, kita masih punya problem. Problem yang paling pertama itu dalam kaitan dengan yang tadi saya bilang, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, teman-teman pemilih, Pak Bahar dan saudara-saudara sekalian, itu sudah terang benderang diatur tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, para pejabat inilah yang mestinya punya kompetensi yang baik, punya kapasitas yang bagus untuk menyiapkan seluruh informasi sebagaimana yang tadi saya sudah terangkan di awal, bahwa ada 4 jenis informasi itu yang harus disiapkan dan itu yang mesti diakses oleh publik. Nah, tadi pertanyaan, kadang masyarakat mengakses informasi yang bukan dari badan publik. Nah, itu yang Komisi Informasi tidak punya kompetensi apapun untuk melakukan penilaian. Tetapi penilaian Komisi Informasi hanya pada tataran informasi publik yang dikuasai oleh badan publik, dan inilah yang menjadi konsen kami untuk memberikan perhatian apakah badan publik ini sudah dengan benar dan sungguh-sungguh menyiapkan seluruh dokumen sebagaimana yang disampaikan dalam undang-undang atau tidak. Maka ini yang kami sebut, ada tahapan yang kami lakukan yang namanya monitoring evaluasi, di mana kami menilai seluruh badan publik apakah dalam penyiapan dokumentasi, dalam distribusi informasi publik itu benar-benar patuh terhadap regulasi yang ada. Regulasi yang ada itu keterbukaan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan standar pelayanan informasi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini PERKI. Nah, itu yang kita mau selalu meminta badan publik supaya dalam penyiapan seluruh jenis informasi harus benar-benar mengikuti standar itu. Ya, tadi tantangan salah satunya adalah soal sumber daya manusia di badan publik.
Tapi kita juga punya berbagai pengalaman yang sering kita hadapi berkaitan dengan informasi itu yang seharusnya menjadi informasi publik, tapi kita terhambat soal tantangan birokrasi, Pak Ger. Jadi ada badan publik yang ada informasi-informasi yang semestinya menjadi hak publik untuk mendapatkan dan badan publik wajib menyediakannya, tapi ternyata itu tidak disampaikan. Dan sumber daya tadi, birokrasi tadi itu berhubungan dengan rendahnya pemahaman pengelola informasi di badan publik. Yang kedua tentang tata kelola yang birokratis. Nah, dalam kaitan dengan itu, Komisi Informasi itu punya satu wewenang yang sangat penting di Undang-Undang 14 itu berkaitan sengketa informasi. Nah, apakah selama ini adakah masyarakat kita itu yang kemudian mengadukan sengketa informasi itu ke Komisi Informasi berkaitan dengan hak mereka itu yang terhalang oleh birokrasi di badan publik? Ya, terima kasih. Tugas utama dari Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari ketika masyarakat atau badan hukum meminta informasi publik kepada badan publik. Dan ketika badan publik tidak memberikan informasi itu kepada para pemohon, maka para pemohon bisa melakukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik. Di sana itu Komisi Informasi Publik akan mulai memeriksa seluruh persyaratan apakah memenuhi syarat untuk disidangkan, maka kita lakukan namanya sidang dengan dua jenis penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah melalui jalur mediasi. Jalur mediasi ditempuh ketika pemohon dan termohon, dalam hal ini badan publik, bersepakat untuk memberikan dokumen atau informasi publik yang diminta kepada pemohon, maka selesai di mediasi. Tetapi apabila tidak diselesai di mediasi, maka dia akan berlanjut sampai ke adjudikasi non litigasi sampai pada tingkat Komisi Informasi melakukan putusan. Apakah putusan itu menguatkan badan publik mengapa dia tidak memberikan informasi itu, atau yang berikut adalah memerintahkan badan publik itu untuk memberikan informasi publik. Memerintahkan badan publik atau memerintahkan lembaga publik untuk memberi informasi itu ada batasan, Pak Bahar. Batasannya contoh 30 hari sejak putusan ini dibacakan, maka termohon dalam hal ini badan publik wajib memberikan dokumen itu kepada pemohon. Nah, kalau putusannya diterima, ditolak ya. Artinya permohonan itu diterima. Iya, dan dia harus kasih. Lalu pada rentang 30 hari kalau badan publik itu tidak memberikan, bagaimana lanjutannya? Lanjutannya adalah pemohon itu bisa melakukan gugatan pidana dan sanksinya jelas diatur di sana pada pasal 58. Diatur jelas di sana bahwa ketika badan publik tidak memberikan dokumentasi seluruh informasi yang diminta oleh badan publik oleh pemohon, maka badan publik itu dapat disanksi dengan pidana 1 tahun penjara dan 5 juta denda. Ya. Baik, ini teman pemilih, ini informasi yang saya kira menarik yang selama ini mungkin belum diketahui oleh publik, bahwa badan publik itu harus menyiapkan seluruh informasi yang diminta oleh publik selama informasi itu untuk publik. Informasinya umum, kecuali informasi yang dikecualikan. Ketika informasi itu yang diminta oleh publik tidak diberikan, informasi publik yang dikuasai oleh badan publik tidak diberikan, maka masyarakat, teman-teman pemilih itu punya hak untuk mengadukan itu ke Komisi Informasi Provinsi, disengketakan. Hasil itu kemudian apakah ditolak, diuji di sana. Ketika ditolak, maka tidak bisa diberikan karena itu mungkin informasi dikecualikan. Tetapi informasi itu ketika putusan Komisi Informasi diterima, maka badan publik itu wajib menyerahkan dokumen itu kepada pemilih. Demikian, ya, Pak Ger ya. Ya. Nah, jadi ini informasi baru, silakan. Saya bisa tambahkan. Masyarakat juga bisa memohonkan informasi yang dikecualikan. Dan bagaimana prosesnya ketika informasi yang dikecualikan itu diminta?
itu di undang-undang sudah diatur jadwal-jadwal kapan meminta, berapa hari meminta, dan badan publik memenuhi permintaan sudah diatur. Lalu ketika yang dia minta itu adalah informasi yang dikecualikan. Kalau badan publik tidak beri informasi itu, maka dia harus menyampaikan kepada pemohon, dan pemohon itu kemudian berkeberatan. Dia bilang, oh ya, menurut saya ini bukan informasi publik. Maka ujung-ujungnya juga tetap disengketakan. Lalu di proses sengketa yang ternyata yang diminta adalah dokumen yang dikecualikan, informasi yang dikecualikan oleh badan publik, maka kami memiliki kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi setempat. Artinya para majelis komisioner datang ke badan publik dan meminta SK yang telah menerangkan, telah diputuskan oleh badan publik itu bahwa informasi ini yang dikecualikan. Lalu alasan uji konsekuensinya itu apa? Untuk mengetahui apakah informasi ini kalau dibuka itu dia tidak menimbulkan hal-hal yang demonstrasi masyarakat atau apapun itu, maka itu dipertimbangkan untuk kita akan kuatkan putusan badan publik untuk tidak menyerahkan informasi. Tetapi sepanjang menurut penilaian majelis komisioner dalam kasus informasi yang dikecualikan ini, ternyata dia punya informasi, alasan aturan ini tidak terlalu kuat. Karena itu maka keputusan majelis komisioner adalah memerintahkan badan publik untuk wajib menyerahkan kepada pemohon. Nah, itu jadi publik boleh mohonkan mau informasi publik yang bersifat yang tidak dikecualikan maupun informasi, silakan. Nanti diuji di Komisi Informasi. Baik. Ini menarik teman pemilih, karena ini berhubungan dengan hak publik untuk mengakses informasi-informasi yang ada di badan publik, yang itu akses menjadi hak publik sebenarnya. Yang kedua, Pak Ger, berkaitan dengan sengketa informasi ini. Sejak Komisi Informasi NTT berdiri sampai dengan data terakhir sampai dengan saat ini, berapa banyak angka soal apakah ada tren kenaikan kah? Kalau tren kenaikan itu kita bisa sebut sebagai ada kesadaran publik yang kuat untuk meminta informasi, atau seperti apa sampai dengan saat ini? Ya, terima kasih saudaraku host yang baik. Ternyata kalau kita mau katakan ya, Komisi Informasi ini sudah berdiri 6 tahun ini. Dia sudah dibentuk 6 tahun. Berapa banyak sengketa informasi publik? Baru 5. Nah, itu artinya korelasi dengan apa yang disampaikan oleh host tadi, bahwa masyarakat banyak tidak memiliki informasi bahwa ternyata mereka punya hak untuk tahu. Jadi hak untuk mendapatkan informasi publik ini adalah hak asasi manusia yang kemudian harus diterjemahkan dengan baik dan benar oleh badan publik. Jadi apapun itu ya dia harus mendapatkan informasi sepanjang dia meminta. Lalu kemudian 5 kasus itu Pak Bahar ternyata dimohonkan oleh badan hukum, LSM, organisasi masyarakat, tetapi orang perorangan belum satu pun yang memohonkan informasi itu. Berarti untuk sengketa itu bisa perorangan, bisa badan publik, ya, bisa lembaga berbadan hukum. Ya, benar. Oke, ini juga saya kira penting teman-teman pemilih. Jadi teman pemilih yang merasa dirugikan karena informasi yang menjadi hak teman-teman itu ditutup oleh badan publik, itu teman-teman punya hak untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Tentu mekanisme teknis berkaitan dengan bagaimana mengisi syarat persyaratan apa saja itu mungkin disediakan di sana. Tapi menarik Pak Ger berkaitan dengan data tentang sengketa informasi publik. Ini bisa 2 hal. Pertama, apakah ini soal kesadaran masyarakat kita atau informasi tentang sengketa ini yang menjadi hak mereka di Komisi Informasi itu yang belum tersampaikan banyak, atau yang kedua, apakah badan publik kita ini memang benar-benar sudah sangat bagus sehingga pelayanan informasi itu selama ini tidak ada masalah. Hak publik itu diakses dengan baik sehingga kemudian tidak menimbulkan persoalan, ujungnya adalah sengketa di Komisi Informasi. Seperti apa itu? Ya, terima kasih Pak Bahar. Persoalan utama minimnya sengketa
itu pada hak publik untuk mendapatkan informasi dalam kaitan dengan sosialisasi keterbukaan informasi ini itu tidak didapatkan. Nah, persoalan mengapa tidak didapatkan oleh masyarakat? Anggaran terbatas sekali Pak Bahar. Maka kalau anggaran terbatas ya kita hanya lakukan sosialisasi melalui media-media massa atau media online, atau ya seperti ini juga adalah kesempatan yang luar biasa bagi Komisi Informasi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan hak masyarakat untuk tahu itu. Oke. Yang berikut ini dalam hubungan dengan KPU sebagai badan publik yang menyediakan informasi kepemiluan. Apa yang Pak Ger lihat saat ini dari kerjasama kolaborasi antara berbagai elemen dalam kaitan pengelolaan informasi, termasuk juga dengan Komisi Informasi? Iya, terima kasih. Tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa KPU itu adalah badan publik. Karena dia adalah badan publik, maka wajib hukumnya untuk dia menyiapkan seluruh informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, dalam kaitan dengan implementasinya itu yang saya sudah terangkan bahwa kami punya masa melakukan yang namanya monitoring evaluasi. Sekarang ongoing, proses sedang penilaian. Nah, tetapi terlepas dari penilaian ini karena masih periksa, saya mau terangkan bahwa sejak kemarin dalam arti tahun-tahun sebelumnya, penyediaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh KPU luar biasa bagus. Pertama, mengapa luar biasa bagus? Dari sisi pemilihnya, data pemutakhiran data pemilih dan data-data pemilih itu kemudian diakses dengan baik dan benar oleh oleh pemilih yang bersangkutan. Lalu kemudian indikatornya tidak ada demonstrasi terkait dengan hak pilih masyarakat yang diabaikan oleh badan publik. Dalam hal ini ya tidak tidak tercatat by name, by address oleh KPU. Salah satu itu. Lalu kemudian KPU juga memperkuat pembumian keterbukaan informasi publik ini dengan media-media sosialnya, podcast ini. Jadi ini adalah satu model inovasi dan strategi pembumian keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU. Karena itu maka Komisi Informasi ya mengimbau untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang berguna demi kepentingan publik. Dan barangkali ke depan ya kita perlu tingkatkan kolaborasi dalam kaitan dengan sosialisasi begini. Sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik dalam konteks demokrasi ini. Ya, selain mungkin kolaborasi dalam bentuk seperti ini, mungkin juga bisa penguatan sumber daya manusia, Pak Ger. Berkaitan misalnya peningkatan kapasitas untuk pengelola, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Itu juga segera penting untuk kita lakukan bersama. Termasuk juga bagaimana mengatur alur yang sesungguhnya agar informasi-informasi publik yang diakses oleh publik menjadi hak mereka itu bisa dilakukan dengan baik. Satu catatan reflektif untuk keterbukaan informasi publik, apa harapan dari Pak Ger untuk publik, terutama teman-teman pemilih berkaitan dengan soal akses informasi, terutama informasi berkaitan dengan tata kelola kelembagaan pemilu misalnya. Apa harapan Pak Ger yang mau disampaikan kepada publik, termasuk tadi soal hak mereka yang sesungguhnya mereka bisa lakukan, mereka bisa gunakan ketika informasi yang mereka mau dapatkan yang menjadi hak mereka dikelola oleh badan publik itu ternyata tidak bisa kesampaian. Ya, terima kasih. Masyarakat sesungguhnya ini adalah pemilik kedaulatan. Dan karena itu ya baik di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, masyarakat itulah itu yang menjadi subjek seluruh proses penyelenggaraan ini. Maka ketika di pemilu kita selalu bilang partisipasi pemilih mesti ditingkatkan. Ayo rame-rame ke TPS. Nah, pertanyaannya, ketika selesai pemilu habis ke peran mereka? Tidak. Nah, peran mereka ini Pak Bahar kemudian diatur dengan sangat baik dan benar dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa masyarakat itu wajib untuk menyelenggarakan
untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Karena itu maka kita mengharapkan supaya masyarakat itu dia tidak berhenti pada memilih saja, tetapi ikut mengawasi seluruh pemerintahan supaya dia menjadi pemerintahan yang bebas dari KKN. Itu maksud dari hadirnya keterbukaan informasi publik dengan partisipasi publik ini. Oke, mungkin juga tadi berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi terkait sengketa tadi. Itu juga mungkin Pak Ger bisa menyampaikan kepada publik. Ini sekaligus sebenarnya momentum untuk sosialisasi kepada publik bahwa ada ruang, negara itu memberikan ruang melalui Komisi Informasi ketika hak publik itu tidak bisa diakses, maka salurannya adalah ke Komisi Informasi melalui sengketa. Mungkin bisa disampaikan. Iya, baik. Luar biasa. Ini pertanyaan ini sudah menyentuh langsung dengan tugas utama dari KI ini. Nah, dia akan melakukan sengketa informasi publik dengan tadi menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa itu. Dimulai dari mana? Dari proses pemohon meminta informasi. Karena itu maka, karena ini dia berpotensi, siapapun pemohon itu berpotensi sekali untuk ada sengketanya, maka ketika dalam proses permohonan itu dia harus memenuhi 2 syarat formil dan syarat material dengan memperhatikan 1, identitas pemohon, KTP mesti ada. Kemudian alasan mengapa dia memohon informasi itu supaya jangan ada penyalahgunaan informasi publik. Kemudian memperhatikan di sana syarat memohon informasi publik. 10 hari dia boleh memohon dan itu harus badan publik segera menjawab. Apabila belum, maka pemohon tanya lagi secara lisan atau tertulis. Lalu 7 hari masih diberikan kesempatan untuk badan publik ini menjawab apakah memberikan permohonan atau sonde. Ketika dia menjawab untuk tidak memberikan permohonan itu, maka kemudian pemohon itu menyampaikan surat keberatan. Inilah syarat-syarat yang harus dilalui oleh pemohon supaya ketika akhirnya dia harus bilang, oh ini saya tidak puas, saya harus hantar untuk menjadi sengketa informasi publik, maka itu yang kami periksa, syarat formil dan syarat material. Oke, teman pemilih, ini informasi yang penting. Sebelum itu mungkin Pak Ger berkaitan dengan harapan, pesan-pesan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan pengelolaan informasi kepemiluan. Ini mungkin ada hal yang mau disampaikan. Misalnya kalau memerlukan informasi dan termasuk menyebarkan, itu setidaknya informasi itu dari badan publik, informasi yang sah. Nah, apa harapan Pak Ger untuk pemilih di NTT, masyarakat NTT pada umumnya berkaitan dengan mengakses informasi, mempublikasikannya kepada berbagai pihak. Karena kita ini di era digital yang kita sulit sekali untuk menghindari itu. Iya, prinsipnya badan publik itu ketika dia menguasai informasi dalam konteks kepemiluan, maka informasi publik itu harus keluar dari KPU atau Bawaslu. Informasi-informasi itu yang kemudian diakses oleh masyarakat pemilih atau masyarakat secara umum. Nah, informasi itu juga patut disebarkan, tetapi dia harus punya keyakinan bahwa informasi ini benar-benar berasal dari informasi publik. Karena dia memiliki tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab moral, tapi tanggung jawab konstitusional untuk turut menyebarkan informasi-informasi yang berguna untuk kepemiluan misalnya. Baik, terima kasih Pak Ger untuk diskusi yang menarik pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sharing informasi, tukar tambah pengetahuan untuk pemilih di Nusa Tenggara Timur pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama teman-teman pemilih berkaitan dengan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pada waktu yang lain kita akan bisa berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.